haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Baiklah hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pembukaan pada acara kita kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua nanti adalah sambutan dari Kepala LPPM, dan selanjutnya acara inti yang akan dipimpin oleh moderator. Hadirin sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya adalah sambutan Kepala LPPM Universitas Ahmad Dahlan, Bapak Anton Yudana. Kepada Bapak, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Prof. Diah Aryani Parwitasari sebagai narasumber pada workshop pagi hingga siang hari ini, dan juga Bapak Kepala Bidang Riset dan Inovasi, Bapak Dr. Teten, beserta semua staf di BRI, ada Pak Wahyudin, Mbak Fitri, dan juga tim IT Mas Dika tentunya. Dan juga Bapak, Ibu-Ibu, para peserta workshop pada hari yang pertama atau sesi yang pertama kali ini. Tidak lupa selalu kita haturkan, kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kekuatan, kesehatan, dan nikmat yang banyak, termasuk kita bisa hadir pada pertemuan pagi hari ini. Dan sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabiullah Muhammad SAW. Terima kasih Prof. Diah sudah berkenan untuk hadir dan akan banyak sharing nanti ya. Ini Prof. Diah ini menjadi pembuka pada workshop series di tahun ini 2021, dan ada kemungkinan pada workshop berikutnya kita juga selalu mengundang dari pakar-pakar di bidangnya, termasuk Prof. Diah, Prof. Dwi, dan juga Pak Tole, Pak Teten, serta Pak Suyadi. Dan ini merupakan rangkaian mulai bulan Oktober ini LPPM khususnya bidang riset dan inovasi, kita melakukan maraton kerja untuk penyiapan pembukaan proposal DRPM yang waktunya kita asumsikan biasanya bulan-bulan November sudah ada pengumuman gitu ya. Kalaupun mundur ini nggak masalah, yang penting kita sudah punya bank soal. Bank proposal. Untuk penyiapan bank soal, jadi ingat UN ini lah. Untuk penyiapan bank proposal ini namanya seperti tipikal Prof. Diah dan juga Prof. Dwi serta Pak Tole ini yang hampir tiap tahun jumlah proposal yang terdanainya selalu lebih dari 2, ini menjadi inspirasi buat kita semua. Bagaimana sih caranya penyiapan proposal yang baik? Bagaimana sih menyiapkan proposal dengan didasari satu tim riset yang baik? Di dalam proposal yang baik tentunya bukan hanya konten dalam arti sesuai dengan bidang kita, tapi juga penentuan skemanya, termasuk pemilihan bidang fokusnya, juga penganggarannya. Nah, hal seperti ini sering kita lupa, banyak teman-teman kita yang proposal ini sebenarnya baik gitu ya, tapi mungkin ada yang terlewat, misalnya hal yang sederhana kurikulum vitae-nya, yang itu kaitannya dengan track record peneliti. Kemudian penganggarannya mungkin karena dikejar deadline, sehingga penganggarannya itu sok buru-buru, tidak melihat dari standar biaya dari Kementerian Keuangan. Nah, hal seperti ini insya Allah dalam beberapa hari ke depan, sampai hari Senin depan, akan kita kupas sesuai dengan bidangnya. Yang hari ini Prof. Diah akan membersamai kita semua di bidang pangan, obat-obatan, dan kesehatan gitu ya. Pangan, obat, dan kesehatan. Mari kita bareng-bareng berguru ya kepada Prof. Diah yang sudah hampir tiap tahun selalu didanai risetnya dan selalu lebih dari 2. Dan ini ada informasi dari Mas Disdikti PTMA lewat Prof. Lincoln, ini sedang mendata penelitian-penelitian dosen PTM, tapi tidak semuanya ya di undangan itu, hanya beberapa PTMA yang menjadi bidikan, riset terkait dengan terapan. Riset terapan ini akan
mentor akan dibuat klinik oleh PTMA, dalam hal ini Mas Dikti, untuk diajukan ke dalam RISPRO gitu ya, RISPRO. Kemarin Prof. Dim dari UMS langsung kontak ke LPPM, minta listnya dari UAD yang merupakan riset-riset terapan. Karena di dalam riset terapan ini ada satu yang sifatnya penunjukan, tentunya itu sudah wilayahnya para kampus-kampus yang gajah-gajah itu ya, itu selalu PTN. Kemudian ada yang sifatnya kompetitif. Nah, kita berjuang di wilayah kompetitif ini. Nah, mudah-mudahan di antara Bapak Ibu yang risetnya terkait dengan pangan, obat, dan kesehatan ini nanti bisa ada yang masuk ke RISPRO di dalam tahun 2022 ini. Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, selain riset kita juga sebentar lagi akan melakukan sosialisasi terkait dengan inovasi. Nah, inovasi ini juga sama tentunya TKT 4 ke atas ya, malah sudah 7, 8, 9 yang siap terap untuk dihilirisasi. Ini panduan Renstra dan juga panduan hibahnya sedang kita susun ya. Kita mengundang beberapa pakar yang terkait dengan inovasi sampai ke hilir, baik itu dari PENS ITS, kemudian dari Telkom Bandung, dan juga hari ini dengan Amikom Business Park. Bagaimana mereka bisa sharing dengan kita produk-produk riset terapannya sampai level dijual gitu ya. Dan sedikit informasi, beberapa minggu yang lalu LPPM diundang bersama KUBI oleh Rektorat untuk segera mewujudkan satu payung bersama di UAD yang bisa menjual penelitian-penelitian dosen. Dan disepakati sudah dibuat payungnya ini Prof. Diah, Bu Nining, ini namanya Adi Multiniaga. Ini dari tim inisiatornya dari KUBI tentunya ya, Pak Ridwan dan kawan-kawan. Kemudian ada Bu Ratnosari dan yang lain yang memang praktisi di bidang bisnis inovasi. Nah, tentunya kami LPM sangat berharap di antara diskusi dengan Rektorat dan juga BPH yang paling potensial untuk sampai ke hilir itu adalah farmasi. Kalau untuk FTI ya membuat terapan, hanya FTI itu nanti izin-izin terkait dengan sertifikasi ke Sukovindo dan sebagainya itu masih panjang jalannya. Yang relatif berbiaya tidak terlalu tinggi dalam konteks kemasan dan sebagainya, nampaknya ini farmasi menjadi unggulan dan andalan kita. Nah, mudah-mudahan di sosialisasi ke depan November atau Desember ya Pak Udin ya, mudah-mudahan kita sudah bisa sosialisasi, kemudian hibah inovasinya bisa kita launching. Kita harapkan farmasi itu nanti bisa mengambil banyak peran sehingga inovasi-inovasinya bisa kita danai, kemudian sampai nanti ditangkap oleh Adi Multiniaga untuk dibantu untuk marketingnya. Nampaknya itu sambutan dari kami mewakili LPPM untuk update info terkini tentang penyiapan proposal riset dan juga penyiapan untuk buku panduan inovasinya. Di panduan inovasi mudah-mudahan nanti kita bisa sosialisasi untuk bisa dicermati bareng di beberapa pakarnya, termasuk renstra-nya nih Prof. Diah, Prof. Nining, renstra-nya akan kita refresh lagi, bukan mengganti secara fundamental, tapi kita refresh apa-apa, topik-topik apa yang belum masuk nanti bisa disusulkan. Seperti kemarin ada masukan dari FTI terkait dengan energi yang dimasukkan itu lingkungan belum masuk, nah, seperti itu nanti bisa kita masukkan. Inginnya dari FTI dari masukkan energi dan lingkungan, nah gitu ya, nggak apa-apa lah karena banyak fokus-fokus grup ataupun riset grup tentunya nanti bisa kita fasilitasi. Berkatan Pak Wahyudin, Mbak Fitri untuk sambutan dari kami LPPM, dan terima kasih sekali lagi Prof. Diah yang telah berkenan untuk sharing best practice-nya lolos proposal pendanaan di LPM. Semoga lancar semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton atas sambutannya. Dan sebelum kita ke acara inti, kami ingin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah nanti link presensi atau daftar hadir akan kami share melalui chat box. Dan yang kedua, sertifikat peserta akan kami kirimkan melalui email peserta yang peserta isikan di dalam link presensi nanti. Dan yang terakhir, peserta bisa mengajukan pertanyaan selama acara berlangsung melalui chat box yang nanti akan dibacakan langsung oleh moderator.
Baik, marilah kita menuju ke acara inti yang akan saya berikan kepada moderator kita, Bapak Wahyudin. Pada Bapak Wahyudin, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang kami hormati pula, terutama narasumber kita, Profesor Diah Aryani, Pak Kepala LPPMAD, Bapak Anton, dan para peserta yang berbahagia pagi ini. Insya Allah kita akan segera masuk ke workshop series yang pertama dengan bidang fokus yaitu kesehatan, obat, dan pangan. Bapak Ibu, kalau saya lihat di daftar peserta itu sekitar 60 orang ya. Di antaranya dari pendidikan biologi dan biologi itu 4, dari Bisma 3, farmasi ini paling banyak ya 22. Ada yang dari fisika 1, ilmu gizi atau gizi 3, kedokteran ada 2, FKM, IKM ya kesehatan masyarakat itu 17, kemudian teknik industri ada 1, teknik kimia 1, dan teknologi pangan ada 3 ya. Yang lainnya ini peserta dari LPPM. Baiklah, nanti akan banyak tema yang akan dibahas oleh narasumber. Tapi karena waktunya ini nanti sampai jam 11 ya, mentok-mentoknya ya sampai zuhur. Ya, karena mengingat waktu sudah cukup siang, kami persilakan langsung kepada Bu Diah untuk menyampaikan materinya. Monggo Bu Diah. Oke, matur nuwun Pak Udin, sampun saged ditampi suaranya dengan jelas. Sudah Ibu. Oke, sampun matur nuwun Pak Anton dan Bapak Ibu semua atas undangannya. Tapi ini nanti saya cerita dari sisi perspektif reviewer, mungkin Pak Anton nggih. Yang pertama adalah itu supaya Bapak Ibu bisa lebih teliti kalau misalnya nanti membuat proposal, seperti membuat borang itulah menulis yang diinginkan. Kemudian yang kedua, Pak Anton, saya memang belum pernah sampai ke terapan, baru satu yang LPDP Rispro itu Pak Anton yang lolos. Jadi terapannya tidak ke Ristek tidak ke Kemdikbud, tapi malah justru yang LPDP Rispro itu baru masuk ke uji klinik obat. Dan itu nyuwun sewu biayanya memang cukup tinggi sekitar 1,4 M. Dan luar biasa ya, 1 tahun itu hanya untuk uji etik, hanya untuk kaji etik, kemudian 1 tahun itu di BPOM, jadi jalan di BPOM untuk lolos uji etik, kemudian kaji etiknya di Kemenkes. Nah itu 2 tahun sendiri Pak Anton, jadi ya memang harus telaten ya untuk teman-teman farmasi, tapi jangan menyerah Bapak Ibu, karena kita tuh yang penting adalah cari kolaborasi. Nah kebetulan tim saya itu tim yang kuat, artinya tim yang tidak mudah berputus asa, sehingga kalau satu ambruk lainnya berdiri gitu. Nah ini kuncinya adalah di situ. Jadi nanti kalau saya memberikan contoh yang terapan dengan yang Ristek Dikti, saya belum ada Pak Anton, hanya mungkin kalau yang LPDP Rispro itu sudah ada kaitannya tadi dengan terapan ya. Nah ini sharing kita. Ya Bapak Ibu, kita mulai ya. Untuk sumber atau materi-materi yang saya sharekan ini sebagian besar adalah saya ambil dari materi-materi yang memang saya dapatkan ketika belajar menyusun proposal, dan juga pada saat kita penyamaan persepsi sebagai reviewer. Jadi apa sih sebenarnya yang dilihat oleh reviewer dari sisi Bapak Ibu reviewer ketika melihat proposal Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk presentasi nanti urut-urutannya adalah kita melihat dari sisi administrasi,
kemudian rekam jejak, seberapa penting rekam jejak itu, karena kita nggak boleh main-main ternyata Bapak Ibu di masalah rekam jejak ini. Kemudian substansi, ya kita masuk ke substansi, dan yang terakhir itu adalah RAB, dan barangkali ada visitasi atau pembahasan, ada visitasi terutama yang terapan gitu, nanti kita bahas sedikit meskipun itu hanya dari sisi poin-poin penilaiannya. Saya baru sekali mengalami visitasi Pak Anton, yaitu ketika menjadi pembimbing dari proposal postdoc rekan saya dari UMP. Nah, itu saya divisitasi. Yang divisitasi adalah Fakultas Farmasi UAD dan juga Rumah Sakit PKU-nya, karena koleganya adalah Rumah Sakit PKU. Nah, itu di rumah sakit di Fakultas Farmasi UAD itu sampai saya harus memperlihatkan di mana ruang kerja dari peneliti utamanya atau peneliti postdoc itu, sehingga saya etok-etoknya membuatkan ruang kerja begitu. Jadi divisitasi itu sampai memperlihatkan seperti itu. Dulu sepertinya saya koordinasi dengan Pak Wahyudin itu yang masalah visitasi. Nah, kemudian ini mengingatkan kembali untuk yang skema penelitian itu ada kompetitif nasional, desentralisasi penugasan. Untuk kompetitif nasional ini masuk penelitian dasar, terapan, dan kemudian pengembangan. Ini dosen pemula ini di bold karena memang tidak berlaku lagi untuk UAD ya, dan hanya untuk perguruan tinggi yang tertentu saja. Kemudian, nah ini pasca pekerti ini masih ada. Alhamdulillah ini juga ada satu pekerti dari saya dengan kolega yang ada di Kalimantan, itu ceritanya tentang bom desinfektan ya, jadi tentang desinfektan luka anti diabetes gitu. Kemudian skema penelitian pasca sarjana itu adalah untuk yang disertasi doktor. Nah ini mungkin yang paling banyak dicari juga nanti. Ini yang desentralisasi, kemudian ada PDUPT, PTUPT, kemudian penugasan. Ini alhamdulillah saya juga mendapatkan tahun ini untuk world class research. Saya ini di luar ceritanya di luar pagu ya, di luar jatah gitu. Sehingga kalau misalnya tadi Pak Anton bilang Bu Diah itu proposalnya lebih dari 2 ya, karena ada ini Pak Anton, ada skema penugasan ini. Jadi tadinya tuh hanya 2 saja, tapi karena ada skema penugasan jadi ketambahan ini sama yang pekerti. Nah, kemudian untuk penelitian dasar ini saya tadi sudah ngatur, saya baru berjalan di penelitian dasar dengan TKT 1-3, belum sampai ke terapan dan pengembangan. Kemudian untuk luaran wajib ya, ini Bapak Ibu publikasi di jurnal proceeding, saya kira ini Bapak Ibu bisa menemukan di buku panduan. Kemudian, nah ini ketentuan lain selain Bapak Ibu memiliki ketentuan bahwa harus satu proposal ya. Jadi di sini ketua pengusul dosen harus memiliki NIDN atau NIDK, kemudian pengusulan melalui Sindikatmas dan ada persetujuan dari kepala LPPN. Kalau ini tidak masalah ya, kemudian setiap dosen dapat mengusulkan 2 usulan penelitian, kuota dasar 1 ketua dan 1 sebagai anggota atau 2-duanya sebagai anggota. Nah ini dapat mengajukan 4 usulan ya, jika memiliki H-indeksnya lebih dari 3 untuk bidang soshum dan kemudian lebih dari 5 untuk bidang saintek. Nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini sudah kebetulan mungkin masuknya di sini semua ya, ini bisa dapat jatah lagi 1 proposal begitu ya. 2 proposal ya, kemudian nanti misalnya dapat tugas lagi yang world class research itu jadi bisa 5 proposal, jadi itu mungkin sebabnya ya. Kemudian untuk memiliki 1 paten granted atau 5 paten terdaftar, saya kira ini sudah banyak kemarin yang dilaporkan oleh Bu Darmini ya, luar biasa ini dari LPPN. Kemudian karya seni monumental atau seni pertunjukan ini mewadahi yang teman-teman yang ada di arts ya, kemudian juga ada misalnya karya seni berupa tari ataupun lagu seperti itu. Kemudian ada naskah akademik yang sudah dibahas di pemangku kepentingan. Nah ini Pak Anton, makanya saya kemarin lobby ini ke bupati ya, misalnya memang ada yang harus dipresentasikan, ini sebenarnya mereka menerima begitu, karena ini bisa jadi luaran juga misalnya ya, jadi naskah akademiknya kemudian dipresentasikan di
bagian litbang ya, atau mungkin di kabupaten gitu bagian litbang itu bisa masuk ke sini sebagai luaran juga. Nah ini saya kira banyak karena saya juga pernah ngatur Pak Anton ya, ini ada beberapa undangan misalnya dari Kemenkes itu kita diminta untuk presentasi, itu juga bisa untuk luaran Bapak Ibu. Nah cuman mungkin mekanismenya bagaimana sebagai bukti ini yang perlu kita cek lagi di buku panduan. Kemudian ketentuan umum yang kedua yaitu ada skema penelitian pasca sarjana. Ini yang untuk pasca sarjana kemarin ya, boleh di luar kuota dasar ya. Yang tahun kemarin memang lebih banyak pasca sarjana yang diterima pada saat di awal-awal pandemi, sepertinya diutamakan itu. Kemudian nah ini yang lain ya, pelaksanaan penelitian yang lalai atau tidak memenuhi target dapat dikenakan sanksi. Kemudian dapat diundang untuk diberi penugasan penelitian melalui skema penugasan, tadi contohnya yang literatur riset, dan ini tidak dihitung sebagai kuota. Nah ini yang menjadi kewajiban Bapak Ibu, pengisian catatan harian atau logbook ya. Jadi memang kalau dari sisi saya sendiri, saya selalu mempekerjakan seorang sekretaris ya, karena setiap 1 bulan sekali catatan harian atau logbook ini kita isi gitu ya, supaya tidak kedubrukan atau kedandakan pada saat hari H. Jadi kemarin dana dikti sudah keluar itu ya, alhamdulillah kita sudah beres sampai ke laporan kemajuan gitu ya. Kalau teman-teman yang lain malah sudah submit, saya belum. Ya ini yang luar biasa. Kemudian ini ada juga program yang mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Contohnya kemarin Kedaereka, ini alhamdulillah satu proposal juga ya dari Fakultas Farmasi lolos untuk Kedaereka. Kemudian pendanaan mengikuti SBK, nah ini kita lihat lagi, dan kewajiban mencantumkan acknowledgement. Ini yang sering terlupa Bapak Ibu, saya juga sering lupa untuk mencantumkan acknowledgement ya sebagai hibah Kemendikbud. Nah, ini sudah saya kira. Kemudian yang pertama kita ingin melihat adalah anatomi dari proposal ya. Jadi yang perlu Bapak Ibu ketahui itu adalah identitas proposal. Ini mungkin nanti dari LPPM judul harus jelas ada, bidang fokus, tema, topik, kemudian skema, target PKT, dan lama penelitian. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu karena ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, dan ada yang 3 tahun. Identitas pengusul, identitas mitra ini juga ada dan pada skema-skema tertentu, kemudian luaran wajib tambahan dan rencana anggaran belanja. Ini yang identitas proposal. Kemudian untuk substansi usulan itu yang dilihat secara substantif itu adalah ringkasan, kata kunci, kemudian latar belakang, pinjam pustaka, metode, jadwal, dan daftar pustaka. Nah ini yang para reviewer memang harus melihat unsur-unsur ini. Kemudian biodata itu nanti tidak lagi menuliskan biodata, tapi saya kira memang mencantumkan biodata, tapi yang lebih dilihat itu untuk para reviewer adalah yang bisa dilihat di Sinditakmas ya. Jadi memang Bapak Ibu harus memastikan bahwa karya-karya ilmiah yang Bapak Ibu upload di Sister itu bisa dibuka gitu ya. Kemudian jurnalnya juga identitasnya jelas dan bisa dibuka linknya. Itu yang diminta para reviewer diminta untuk melihat. Kemudian persetujuan lembaga, ini urusannya Pak Wahidin dan Pak Anton gitu ya. Nah ini dari jendela reviewer ya, jendela kita sendiri sebenarnya juga sebagai peneliti mesti akan melihat ini. Identitas ini data yang akan ditampilkan oleh Sinditakmas berdasarkan PDDT, dan ini sinkronisasinya sepertinya dengan sister kalau tidak salah. Nah ini dosen harus berstatus aktif ya, kemudian masuk dalam status klaster kinerja penelitian perguruan tinggi karena ini adalah menentukan eligibilitas skema penelitian. Ya, ini otomatis akan tersinkronisasi apabila ada penelitian yang Bapak Ibu belum masukkan atau publikasi ya, entah itu penelitian atau pengabdian kepada masyarakat, yang mungkin segera unggah ya di Sister, kemudian diupdate ya supaya nanti bisa masuk ke sini. Harus rajin memang Bapak Ibu, semakin banyak publikasi yang terpublish, Bapak Ibu juga harus rajin untuk mengupload ya supaya itu nanti akan menambah rekam jejak kita di Sinditakmas.
Nah, kemudian Sinta ya, data akan ditampilkan oleh Simlitmas berdasarkan data Sinta, sehingga Bapak Ibu juga harus terdaftar di Sinta ya. Kemudian untuk penelitian dan pengabdian ini juga ditampilkan oleh Simlitmas yang sudah tersinkronisasi tadi ya, berdasarkan histori peneliti memenangkan hibah penelitian dan pengabdian ya. Jadi apa namanya, ini akan kelihatan sendiri Bapak Ibu. Oh, ini hibahnya ya, hibahnya akan kelihatan sendiri. Jadi kita tidak perlu yang menulis di CV tidak apa-apa yang nanti akan dimasukkan di proposal, tapi sebenarnya ini sudah akan kelihatan kalau memenangkan hibah penelitian pengabdian di FPR. Nah, kemudian dosen tidak mempunyai tanggungan dari penelitian atau pengabdian yang sudah dimenangkan ya. Jadi ini syarat ketiga, kalau misalnya Bapak Ibu masih ketunda publikasi ya, yaitu mungkin Bapak Ibu tidak bisa mengajukan yang berikutnya ya, tahun berikutnya. Kalau misalnya itu judul baru ya, sehingga Bapak Ibu memang harus menyelesaikan hutang-hutangnya dulu baru bisa nanti mengajukan skema yang baru. Nah, sehingga bagaimana caranya supaya data kita itu masuk ke dalam Simlitmas, otomatis kita harus mematuhi aturan-aturan ini ya, mengunggah laporan kemajuan, laporan akhir, mengunggah artikel, kemudian mengunggah kurang capaian, dan mengunggah poster ya jika ada sesuai rencana. Jadi ini memang harus dilakukan. Nah, ini adalah artikel jendela reviewernya ya. Jadi artikel jurnal ini yang dibuka ya, nanti listnya ya list yang ada di sini Bapak Ibu ya. Nanti apabila nanti Bapak Ibu mengumpulkan ya biodata pengusul, nanti juga akan kita cek di sini URL-nya. Kalau dari sini tidak bisa dibuka, nanti para reviewer itu masih diminta untuk melacak gitu. Jadi jangan ditinggal Bapak Ibu, kita dipeseni seperti itu. Jangan ditinggal, tetap harus dilacak gitu ya. Tapi ada juga yang kalau misalnya itu kita mereview banyak sekali dan ini tidak bisa dibuka semua, artinya yang memang itu linknya jurnalnya tidak baik ya. Nah, ini yang dilihat Bapak Ibu, kalau misalnya ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 nasional akreditasi peringkat 1 dan peringkat 2 sebagai penulis pertama ya, maka ini otomatis dia akan menghitung kalau kita mengisi reviewer sebagai menulisnya sebagai ya dan tidak, otomatis akan menghitung. Kemudian ini sampai ditulisi mencantumkan URL artikel dengan benar gitu ya. Jadi kalau kita memilih tidak gitu ya, ini tergantung dari reviewernya nih, kasihan atau tidak. Kalau kita memilih tidak bisa dilacak ya sudah, Bapak Ibu akan kehilangan nilai di sini. Jadi memang ini sangat berharga sekali Bapak Ibu, biodata ini harus dicek satu persatu. Ketika Bapak Ibu ngecek linknya di sini bisa dibuka atau tidak, ini seperti kenaikan pangkat itu. Nah, kemudian sama ya, apakah ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di database indeks reputasi dan atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama atau corresponding author, atau memiliki 1 KI status terdaftar. Nah, ini kita sudah punya 1 saja nasional akreditasi ya, 1, 2. Kemudian sebagai penulis pertama atau corresponding author ini sudah bisa diisi ya. Tapi kalau kita tidak punya 3-tiganya gitu ya, jadi di sini nilainya juga akan kurang untuk penelitian yang terapan. Nah, kemudian ketua pengusul mencantumkan URL artikel ya atau data pendukung status karya KI ya. Kemudian memiliki mitra calon pengguna, nah ini diisi juga Bapak Ibu. Kalau misalnya di sini tidak semua, ya nanti nilainya akan hilang ya, karena penelitian terapan berarti memang paling tidak itu harus ada mitra. Nah, kemudian ini contoh penilaian saja Bapak Ibu ya, bahwa kalau misalnya dari rekam jejak tadi Bapak Ibu ada publikasi jurnal internasional gitu ya, ada nilai 20, kemudian ada jurnal atau proceeding itu nilainya 10, buku 10, KI-nya tidak ada ya 0. Kemudian ini nanti reviewer yang menilai substansinya. Jadi pada setiap skema itu nilai rekam jejaknya itu bobotnya cukup tinggi Bapak Ibu, yaitu sekitar 40%. Maka jangan sia-siakan peluang-peluang ini ya Bapak Ibu dengan menulis link jurnal
atau link artikel Bapak Ibu itu kurang teliti, ya sangat sayang sekali. Nah, ini adalah fungsi dari rekam jejak. Kemudian, nah ini kita sebagai reviewer itu menilai proposal dari dua sisi, yaitu administratif ya dan penilaian usulan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini rekam jejaknya itu muncul 2 kali, Bapak Ibu. Ya, jadi di proses administrasi dinilai, kemudian di proses penilaian usulan yang itu oleh 2 reviewer itu juga dinilai juga. Ya, jadi betapa tingginya nilai dari rekam jejak ini. Nah, ini Bapak Ibu yang kelihatan ya dari jendela reviewer. Jadi di sini ada misalnya identitas Bapak Ibu, kemudian H indeksnya ini otomatis sudah ada diambil dari Sinta penyesuaian. Nah, ini kita diminta untuk mengecek satu persatu. Klik URL artikel, cek lembaga pengindeks, kemudian kita harus cek apakah dia itu first atau corresponding author. Ya. Sampai seperti ini Bapak Ibu, sehingga ini harus ditulis dengan baik ya URL-nya ini. Kalau misalnya nggak bisa dibuka, misalnya itu sebenarnya kan Bapak Ibu bisa menuliskan 2 link ya. Link yang pertama itu misalnya hanya bisa dilihat abstraknya saja untuk memperlihatkan posisi Bapak Ibu misalnya di jurnal apa sebagai penulis keberapa gitu. Terus ada link yang kedua lagi, misalnya link yang Bapak Ibu mengupload semua artikel di print UAD seperti itu. Ya, jadi bisa dibuat seperti itu daripada kita menemukan link yang memberikan link yang berbayar ya. Artinya link yang pada saat si reviewer itu membuka, dia tidak bisa masuk atau mengakses artikelnya, hanya bisa mengakses abstraknya saja. Nah, kemudian ini untuk rekam jejak perolehan KI ya, tidak memiliki KI, ini skornya sudah 0 Bapak Ibu, jadi jelek sekali. Kemudian memiliki KI paten sederhana dan seterusnya, ini nilainya 10 ya. Ini saya sebenarnya juga jelek di sini Bapak Ibu karena tidak ada ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain di sini nilainya lebih tinggi. Kemudian memiliki KI berupa paten, ini nilainya cukup tinggi. Nah, kemudian rekam jejak perolehan KI dapat dicek di lampiran proposal. Jadi di sini kita harus mencantumkan juga dan kemudian di screenshot ya dan diberi stabilo kuning gitu. Mana yang paten atau yang sederhana atau yang kreativitas. Nah, ini yang dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi, ya. Jadi penilaian hanya dilakukan pada ketua pengusul ya Bapak Ibu. Jadi hanya ketua pengusul saja. Dia posisinya harus sebagai penulis pertama atau korespondensi. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah semua. Kemudian ini pengindeksnya. Nah, alhamdulillah di sini PubMed masuk Bapak Ibu ya, meskipun saya kurang tahu kalau di UAD PubMed ini diakui sebagai pengindeks bereputasi tinggi atau tidak, karena beberapa saat yang lalu sempat tidak diakui. Padahal kalau bidang medical ya ini termasuk pengindeks yang bereputasi tinggi. Jadi kita ini lumayan lah Bapak Ibu kalau di PubMed itu bisa gitu ya, karena dominasi mungkin ini mudah sekali untuk masuk ke PubMed. Ya enggak sekali deh, ini juga jurnalnya tertentu juga gitu. Kemudian jurnal internasional ya tanpa ada kata bereputasi, pengindeksnya ada di sini, itu statusnya masih sama, ketua pengusul sebagai penulis pertama atau korespondensi. Kemudian nasional terakreditasi ya, di sini hanya 1 sampai 2 jurnal nasional terakreditasi dari 2018 sampai sekarang. Ini Bapak Ibu kalau misalnya kita itu sampai membukai kalau misalnya melihat status akreditasi ini sampai buka keputusan-keputusan dari Kemendikbud tentang, padahal setahun itu ada 3 kali keputusan atau 4 kali keputusan tentang jurnal mana saja yang terakreditasi Sinta gitu. Jadi kadang-kadang tidak ada di Sintanya, kita harus membuka lagi ini terus sebelum tahun 2018 apa ya gitu. Nah, karena kan kalau 2018 mudah kelacak, tapi kadang-kadang ada di Sinta tampilannya itu sebelum 2018 kita nggak bisa melacak, jadi harus buka pengumuman yang ada dikeluarkan oleh Dirjen
di Kemendikbud pada saat itu untuk mengumumkan jurnal yang terakreditasi itu setahun berapa kali gitu ya, 4 kali atau 3 kali gitu. Nah, kemudian proceeding internasional sama Bapak Ibu ya, ini paling tidak kita harus hati-hati memang kalau ikut seminar terus dijanjikan proceeding ya, kita hati-hati. Nah, yang paling sering itu sepertinya KNE Web ini, kemudian Atlantis gitu ya, yang bayarnya memang agak mahal-mahal gitu. Kemudian buku ber-ISBN ya, ini diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI atau internasional ya. Kemudian klaim reputasi penerbitnya bisa dilihat di sini ya, di anggota IKAPI. Untuk reputasi penerbit itu bisa dicek UAD Press gitu ya. Kalau yang sudah pernah mendaftarkan ke UAD Press, kemudian klaim terdaftar atau brandingnya di sini. Juga sebagai penulis pertama. Nah, kemudian penilaian rekam jejak ya. Yang lain ini berupa paten atau paten sederhana minimal terdaftar, karya intelektual jenis lainnya sudah harus bersertifikat, substansi hak cipta, merupakan hasil penelitian ya, tidak termasuk, hati-hati ini Bapak Ibu, skripsi, tesis, disertasi, artikel yang di jurnal dan di buku. Walaupun kalau Bapak Ibu memahami apa namanya, artikel itu bisa juga dihak ciptakan gitu ya, kemudian bisa juga masuk ke jadi ke bagian BKD, itu bisa juga Bapak Ibu untuk perwakilan untuk masuk sebagai hak cipta. Akan tetapi Bapak Ibu harus hati-hati, artikel yang Bapak Ibu masukkan sebagai hak cipta itu nanti pada saat masuk ke jabatan fungsional juga tidak bisa masuk ke bidang penelitian. Kemudian tidak harus pemegang HI yang pertama, ya ini bagusnya. Kemudian penelitian hanya dilakukan pada ketua penilaian hanya dilakukan oleh ketua pengusul. Dari sisi substantif, Bapak Ibu, kita menilai seperti ini. Jadi kualitas dan relevansi tujuan permasalahan state of the art metode dan kebaruan penelitian, ya. Jadi tidak ada kebaruan skor 0 dan kebaruan sangat signifikan itu skornya 10, dan yang kita ini sudah diarahkan ya bahwa reviewer nanti harus melihat 3 hal ini, pendahuluan, metode, dan tinjauan pustaka. Ya, nanti yang dilihat adalah hal-hal ini untuk menjawab pertanyaan mengenai relevansi tujuan permasalahan state of the art dan metode. Nah, apa sebenarnya yang perlu kita pelajari, perlu kita tuliskan pada tinjauan pustaka ya Bapak Ibu. Jadi seberapa dalam pengetahuan pengusul pada bidang ilmu yang diteliti, seberapa dalam pengetahuan pengusul, variabel-variabel ini sebenarnya sudah apa namanya, sudah dirinci, sehingga kalau Bapak Ibu menulis sesuai dengan apa yang sudah dirinci ini ya sebenarnya sudah memenuhi kriteria tadi penilaian yang pertama. Kemudian kekuatan pemahaman pengusul tentang permasalahan yang dibicarakan ini berarti adalah Bapak Ibu harus pandai-pandai dalam tinjauan pustaka ini mencari literatur ya, seberapa dalam pengetahuan, kemudian kekuatan pemahaman, kemudian kemampuan pengusul menyajikan literatur utama ya, jadi ada literatur utama yang itu mendukung variabel utama dari penelitian, dan kemudian yang terakhir adalah kemampuan pengusul mengintegrasikan dengan inovasi dan koheren dengan mensintesis aspek-aspek utama dalam bidang ilmu sehingga terbaca dengan jelas arah yang baru atau riset dari yang diteliti ya. Jadi di sini memang pengetahuan Bapak Ibu itu sejauh mana, kemudian setelah itu kekuatan pemahamannya, kemudian setelah itu literatur utama dimunculkan dan gap-nya dengan kondisi saat ini begitu, kemudian dimunculkan inovasi yang nanti akan diperoleh dari penelitian yang Bapak Ibu, proposal yang Bapak Ibu rancang. Intinya itu sebenarnya untuk apa yang dituliskan di tinjauan pustaka, dan panduan-panduan untuk reviewer ya, saya bisa baca ini enggak dari tulisan tinjauan pustaka, pemahamannya dia sampai di mana. Oh dia kok pemahamannya sampai di sini ya, padahal kalau kita sebagai reviewer yang mungkin itu bidangnya berhubungan, nah ini kan sebenarnya sudah sampai di sini. Nah berarti ada yang kurang dari sisi literaturnya gitu.
Nah, kemudian untuk referensi, ya, acuan dari referensinya untuk mendukung tadi literatur utama, tadi memang siapa yang melakukan apa, kemudian sudah melakukan apa, dan yang pertama melakukan itu. Intinya seperti itu, Bapak Ibu, untuk referensinya. Diusahakan selalu referensi primer, dan ini adalah up to date. Ya. Jadi up to date ya 10 tahun ke belakang, ya, syukur-syukur kalau bisa 5 tahun ke belakang. Gitu. Tapi intinya kita harus bisa mencantumkan ini. Siapa, kemudian apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukan yang pertama. Gitu. Sehingga nanti nilai kebaruannya atau inovasinya akan kelihatan ketika kita masuk ke sini, siapa yang melakukan yang pertama. Nah, kemudian untuk perumusan masalah dan tujuan penelitian itu diurutkan sesuai prioritas kerja, ya, diurutkan juga sesuai prioritas hasil. Jadi dalam ini memang harus sinkron dengan tahap-tahap penelitian Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat suatu model besar, ya, mengenai suatu apa ya istilahnya faktor-faktor yang mempengaruhi luaran terapi. Nah, itu adalah model besar, ya. Akan tetapi mesti ada step-stepnya. Step pertama apa dulu yang diteliti, step kedua selanjutnya apa, step ketiga apa, seperti itu. Nah, itu jadi sesuai untuk rumusan masalah dan tujuan ini disesuaikan dengan tahapan dari penelitian. Ya. Nah, kemudian evaluasi selanjutnya adalah keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya dan rencana ke depan. Jadi kita harus melihat roadmap, ya, harus melihat roadmap. Tidak ada roadmap saja ini skornya sudah 0. Ada roadmap namun tidak jelas. Tidak ada keterkaitan antar milestone dengan usulan penelitian, ini skornya 3. Tapi kalau misalnya roadmap jelas, ada keterkaitan dengan milestone dan dengan usulan penelitian, maka itu skornya 7. Ini bisa dilihat dari ya secara linear dari pendahuluan, kemudian pinjam pustaka, dan kemudian kita melihat roadmap-nya. Nah, tentang peta jalan penelitian itu sebenarnya definisinya adalah rencana detail untuk memandu pencapaian tujuan penelitian. Kemudian ini panduan untuk menentukan arah riset, kemudian riset tersebut dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dapat sampai ke pengguna. Intinya di situ, ya. Jadi di ujungnya itu adalah dapat sampai ke pengguna. Nah, itu kita dalam membuat roadmap seperti itu. Kemudian ini juga sebagai informasi yang menunjukkan bidang kepakaran kita. Kemudian diturunkan juga dari Renstra penelitian. Maka saya sepakat sekali Pak Anton tadi Renstra penelitian sepertinya memang sudah perlu direvisi karena saya melihat juga Renstra penelitian di fakultas itu kok ada yang agak dengan perkembangan apa namanya digital atau IT ini kayaknya ada yang perlu direvisi begitu. Sehingga memang ini sebenarnya untuk mewadahi penelitian-penelitian yang sangat up to date ini, Renstra penelitian ini perlu secara simultan ya itu dievaluasi dari tahun ke tahun. Nah, ini intinya ini Bapak Ibu, dapat sampai ke pengguna dan menunjukkan kepakaran peneliti itu adalah roadmap. Kemudian arah dan target jelas tapi tidak kaku. Nah, ini yang perlu arah dan target jelas tapi tidak kaku, ini seperti apa gitu ya. Kemudian ada bidang utama dan bidang terkait yang berkontribusi ke bidang utama. Menjelaskan bagian yang sudah, sedang, dan yang akan diteliti, kemudian target akhir yang ingin dicapai. Jadi sebenarnya kita kalau melihat roadmap itu nilainya 3 atau 7 yang dilihat ya ini saja Bapak Ibu apa namanya poin 1 ya sampai ke pengguna atau enggak di ujungnya itu, kemudian 2 kelihatan enggak kepakaran penelitinya, kemudian arah dan target jelas atau tidak gitu ya, ada tahun, kemudian ada luarannya, kemudian bidang utama dan bidang terkait ada atau tidak gitu ya. Jadi nggak mungkin roadmap penelitian itu judulnya atau topiknya hanya satu saja. Kemudian menjelaskan bagian yang sudah, sedang, dan akan ini bisa kelihatan dari tahun dan kemudian target akhir dan keberlanjutan ya. Jadi misalnya ini memang akan masuk ke industri. Sebenarnya ini saja Bapak Ibu yang kita lihat dari suatu roadmap untuk diberi nilai 3 atau 7 begitu. Nah, ini definisinya ya. Sebenarnya ini adalah roadmap itu selama ditentukan 5-20 tahun yang dilakukan oleh peneliti ya. Bisa sebagai monodisipliner atau bisa sebagai multidisipliner atau interdisiplin atau industri dengan R&D. Ini
kayaknya Pak Anton, jadi memang kemarin S3 Farmasi itu tuntutannya dari reviewer itu kita nggak boleh lagi non-disipliner, multi, dan juga satu lagi trans, ya. Inter, multi, dan trans. Nah, ini sebenarnya ke apa namanya renstra atau tidak, karena untuk sampai ke industri itu nggak mungkin loh kita jalan sendiri gitu Bapak Ibu. Tetap ini harus kita bergandengan, dan sebenarnya ini adalah salah satu dari apa namanya IKU ya, Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi gitu ya, adanya kolaborasi seperti ini. Kalau menurut saya sih, usul saya Pak Anton kayaknya ini perlu mulai dimasukkan ke dalam renstra gitu ya, adanya unsur multi atau trans supaya atau inter ya Bapak Ibu ini bisa mulai membuka kolaborasi. Saya contohkan mungkin multidisipliner yang terjadi di penelitian LPDP itu Bapak Ibu. Jadi itu memang terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap uji farmakologi dan tahap uji klinik. Nah, tahap uji farmakologi itu semuanya farmasis semua ya, semuanya apoteker gitu ya untuk melaksanakan uji farmakologi. Begitu masuk ke uji klinik itu kita mulai menggandeng semua dokter spesialis penyakit dalam itu yang utama, kemudian nanti masuk ke spesialis home ya itu yang kemoterapi, sampai ke spesialis yang lain, dan menggandeng lagi satu peneliti yang memang sudah melakukan biasa melakukan uji klinik. Itu seperti itu Bapak Ibu, dan itu ketika sudah masuk ke uji klinik ya sudah, artinya itu yang bertanggung jawab adalah teman-teman yang ada di kedokteran dan farmasi yang memang berhubungan dengan uji klinik. Nah, ini LPDP sendiri mensyaratkan seperti itu Pak Anton, jadi nggak bisa uji klinik itu hanya apoteker saja, nggak mungkin jalan begitu. Atau mau masuk industri, sampai akhirnya kita juga membuat MOU dengan PT Konimex ya, karena harus ada yang membudidayakan ya, kemudian ada alat yang digunakan untuk mengukur quality control atau quality assurance produk tersebut ya, kalau itu dibuat di skala industri ya. Jadi ini kita kolaborasinya dengan klinisi dan juga dengan industri, dan ini memang disyaratkan untuk uji klinik. Nggak mungkin itu jalan sendiri, maka nanti mungkin request saya ke Pak Anton, sepertinya untuk yang teman-teman farmasi perlu digandeng juga, kita mengundang para industri-industri yang memang sudah biasa berjalan untuk uji klinik, karena sampai mereka tuh harus menyediakan lahan untuk budidayanya begitu. Ya, kemudian peta jalan dapat berupa peta jalan research and development ya, kemudian teknologi dan juga peta jalan produk. Atau bisa juga masuk ke 3 ya. Nah, ini bentuknya bisa pakai sumbu X sebagai waktu, sumbu Y sebagai kegiatan, atau bisa juga fishbone. Kalau saya biasanya membuatnya berupa fishbone ya. Ini bukan alur penelitian atau metode penelitian Bapak Ibu. Jadi ini benar-benar menunjukkan roadmap 5-20 tahun ke depan. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, renstra penelitian perguruan tinggi, kemudian kalau ada beberapa bidang unggulan ya, tapi kalau di kita bidang kajian kesehatan dan pangan misalnya seperti itu. Kemudian bidang unggulan 1, temanya apa, topik apa, kemudian per dosen ini sudah punya roadmap sendiri. Nah, kita mengejar roadmap dari Bapak Ibu dosen ini juga agak kewalahan, karena sebenarnya kita harus tahu Bapak Ibu dosen dulu seperti apa, baru kemudian kita membuat renstra yang ada di fakultas begitu ya, supaya di satu sisi itu mengantongi atau mewadahi topik-topik milik Bapak Ibu dosen, kemudian oleh fakultas juga akan dikombinasi untuk sampai ke terapan misalnya seperti itu ya. Nah, ini contoh besarnya. Kemudian untuk model peta jalan penelitian Bapak Ibu, yang bawah ini adalah dasar, kemudian terapan dan pengembangan. Ada yang berjalannya seperti ini bagus sekali ya, mungkin Bapak Ibu bisa seperti ini ya, cepat ya, jadi dalam waktu berapa tahun. Kemudian ada juga yang dasar dulu berapa tahun, kemudian masuk terapan, kemudian baru pengembangan. Ada
yang tidak mulai dari dasar langsung terapan kemudian ke pengembangan. Ada yang dasar terus, lah ini tujuannya ya. Jadi di sini terus belum sampai ke atas. Ini ada juga yang terapan terus, ada juga yang pengembangan. Jadi ini peta jalan bisa seperti ini Bapak Ibu, tidak harus saklek dasar-dasar kemudian terapan-terapan kemudian sampai ke pengembangan. Ini misalnya dibuat seperti ini ya. Jadi kita di sini itu yang ada di ujung ini adalah mampu mendekati pengguna, gitu ya, mendekati pengguna ya. Kemudian di sini tahunnya ya, Bapak Ibu bisa menuliskan tahunnya, tahun berapa begitu. Kemudian ini adalah subtopik yang nanti akan diteliti ya Bapak Ibu. Nah ini kelihatan bagus ya, asal ada tahunnya, kemudian ada subtopiknya di sini. Kemudian kalau misalnya sudah dilakukan, misalnya di sini 2018 ditambah lagi, boleh di bawah sini ada luarannya 2018 apa misalnya KI terdaftar ya, atau 2019 apa publikasi di jurnal nasional, internasional dan seterusnya. Itu bagus sekali Bapak Ibu. Apakah semuanya harus didanai oleh Dikti? Tidak ya, oleh Kemendikbud tidak ya. Bisa Bapak Ibu masukkan dana-dana mandiri atau mungkin dana-dana dari yang lain bisa. Nah, ini kelengkapan yang ini gampang sekali untuk memberi nilai 3 atau 0, tidak ada periode waktu, tidak ada keterkaitan antara milestone, tidak ada rencana ke depan, ya sudah Bapak Ibu ini, atau diisi dengan penelitian orang lain ya, maka hati-hati juga Bapak Ibu ya. Misalnya saya kembali ke sini, Bapak Ibu baru mau meneliti di sini ya, di RT rencana terapan yang di sini kedua. Kemudian yang di sini ambilnya dari penelitian yang lain gitu. Nah, ini Bapak Ibu tidak berkontribusi di sini, ini juga hati-hati ya. Apa namanya? Kok tidak ada hubungan gitu. Jadi kita memang makanya kolaborasi itu bagusnya ya, memang sejak awal kita berkolaborasi, tinggal nanti gandeng siapa ditambah gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang dievaluasi adalah kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas. Cuma ada 3 nilai, yaitu 1 tidak sesuai dan pembagian tugas tidak jelas. Kemudian kebanyakan ini nanti menilainya adalah cukup sesuai dan pembagian tugas cukup jelas. Kalau sangat itu skornya di 3. Dilihat dari mana Bapak Ibu? Di bagian metode, karena di sana ada pembagian tugas dan juga di biodata pengusul. Nah, biasanya nanti di metode itu kita melihat misalnya anggotanya, ketua saya, anggotanya Pak Anton. Nanti saya lihat dia bagian uji klinik, misalnya Pak Anton bagian apa misalnya ya, atau dia bagian farmakologi, Pak Anton yang terapannya. Nah, maka nanti akan dikonek ke biodata saya ya. Benar nggak saya ada latar belakang yang terkait dengan itu gitu ya. Terus metode itu benar nggak ada apa namanya, Pak Anton itu ada latar belakang yang terkait dengan uji alkes misalnya di masyarakat, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tidak ada, biasanya nanti rekomendasi dari peneliti adalah menambah anggota, begitu ya, ditambah anggota siapa gitu. Seperti pas di LPDP itu juga seperti itu. Ini nggak ada dokter spesialis spesialis apa namanya ronsen radiologi gitu ya. Padahal ini nanti harus ada hasil radiologi, silahkan ditambahkan gitu. Jadi tinggal kita mau manut apa enggak, kalau mau manut didanai ya ikut gitu. Jadi saya kira itu bagus ya, kita dibuka kesempatan untuk berkolaborasi gitu. Kemudian tahapan penelitian ya, yang ini perlu dilihat adalah bahan dan alat. Ini setiap tahun Bapak Ibu saya kira sudah mengalami bagaimana mengisi RAB per tahun, jumlah dan spesifikasinya ya sangat rinci. Kemudian kegiatan menggunakan bahan dan menggunakan alat, kemudian ada juga peran dan tugas yang ini harus muncul pada setiap kegiatan. Nah, ini tahapan penelitian ya, misalnya apa namanya, penjelasan tahapan penelitian tahun pertama dan tahun kedua di sini jelas ya. Jadi misalnya dari satu tanaman akan dilakukan ekstrak, kemudian golongan senyawa dilakukan ekstrak, kemudian diuji KLP atau LC-MS, nanti ditemukan golongan senyawa ini luarannya gitu ya. Nah, luarannya kalau saya terus uji DBPH apa luarannya antioksidan, kemudian diuji
FG2, nanti luarannya adalah S50 ya, seperti itu. Jadi bisa kelihatan dari sini tahun, kemudian yang dilaksanakan di sini, dan kemudian luarannya. Ya, nah biasanya nanti ditambahkan juga di sebelah kiri yang melakukan atau PIC-nya siapa, misalnya di sini nanti dia, nah di sini misalnya Bu Nineng, atau di sini misalnya Pak Anton, itu ditambahkan, kemudian kita lacak ke biodatanya, dia ada kemampuan untuk ini atau tidak gitu. Nah, ini juga ada nanti di buku petunjuk proposal dari Kemendikbud ya. Jadi saya hanya mengambil satu saja. Nah, ini yang mungkin agak berat, Bapak Ibu, statusnya harus di-accept, apalagi yang seperti kemarin ini ya, benar-benar galau itu ya. Jadi dananya nggak turun November, turun bulan apa Pak Anton ya, September, kemudian November harus laporan akhir. Ini memang kita perlu usus yang luar biasa, Bapak Ibu, perlu strategi, benar-benar perlu strategi, kemudian harus hati-hati sekali bagaimana supaya kita tetap bisa melaksanakan penelitian dalam kondisi nanti dana itu sudah diterima dan 2 bulan lagi diakses. Nggak mungkin, apalagi kalau penelitian seperti saya uji kliniknya aja sampai berbulan-bulan, kaji etiknya sampai berbulan-bulan, ya nggak mungkin ini nunggu dana turun. Tetap harus didahului begitu. Nah, ini yang strategi pendisian dia, pendahuluan yang memang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian ini produk berupa blueprint purwarupa gitu ya. Kemudian ada atau tidak, ini adalah masuk keluaran wajib atau luaran tambahan yang dijanjikan dalam proposal lengkap dan ringkasannya. Jangan lupa Bapak Ibu di ringkasan dituliskan luarannya apa, kemudian juga nama jurnal yang dituju apa, walaupun itu nanti agak meleset sedikit gitu ya. Kemudian metode tahapan target capaian luaran wajib penelitian, ya ini bagaimana untuk mencapai luaran wajib, ini nanti yang dilihat adalah metode dan jadwal. Jadi memang ini kita melototi satu persatu Bapak Ibu, proposal Bapak Ibu. Nah, kalau memang sudah jam terbangnya tinggi, ini terbiasa, jadi cepat. Tapi kalau memang belum tinggi, yang buka sana buka sini. Jadi review itu perlu skill buka-buka gitu. Maksudnya tahu yang dibuka yang mana gitu ya. Nah, kemudian TKT ya ini biasanya disesuaikan dengan skin dan luarannya gitu ya. Jadi melihat TKT itu tidak hanya dari skinnya saja, tapi juga dilihat skin dan luaran yang disajikan sesuai dengan TKT atau tidak. TKT-nya TKT 4, 5, 6, tapi luarannya malah publikasi ya, itu kan kurang sesuai. Gitu ya. Kemudian kesesuaian jadwal penelitian, ini juga kita cek di metode dan jadwal gitu ya. Jadwal sesuai dengan tahapan penelitian ya. Yang biasanya saya ngeceknya ini malah tiga yang saya cek. Metode, kemudian jadwal, sama satu lagi adalah RAB. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu lupa nulis di metode, tidak menjadwalkan, di RAB tidak muncul lah. Terus sing arep nggarap siapa, yang mau nggarap siapa, terus dananya pakai apa ya. Sudah, kalau sudah seperti itu nanti kita beri nilai yang sesuai gitu ya. Jadi sebenarnya ada 3 yang dicek, itu jadwal, metode, dan kemudian RAB. Misalnya Bapak Ibu menjadwalkan FGD gitu ya, fokus group discussion dengan dokter dan dengan perawat di rumah sakit gitu. Di jadwal ada, tapi di metode tidak ada, di anggaran juga tidak ada. Lah, terus mau dianggari diduitin pakai apa kalau misalnya tidak ada ininya. Atau FGD itu muncul di anggaran, di RAB, tapi di metode sama di jadwal tidak ada. Nah, ini FGD apa, tujuannya apa gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu yang memang harus kita lihat secara rinci. Meskipun nanti SPTB itu general ya, tapi hati-hati juga karena bisa ada kemungkinan disampling gitu. Kemudian, nah ini untuk pustaka primer ya, sampai ada skornya. Kalau pustaka primer itu 80%, maka itu skornya sampai 5 ya. Jadi Bapak Ibu juga hati-hati ketika citasi ya. Ya Bu, adanya tahunnya lama, ya udah satu aja, terus cari tahun yang terbaru gitu ya, karena ini masih ada prosentasenya. Dihitung ya, dihitung Bapak Ibu, kita menghitung oh ada 12, terus yang primer berapa gitu ya, sampai dihitung seperti itu.
Kemudian mitra, ini terkait dengan terapan dan dukungan dana. Memang ada nilai ya, jadi meskipun itu hanya in cash atau in kind itu tetap ditulis gitu ya, karena tetap ada nilainya. In kind-nya berupa apa ya, ditulis di proposal. Misalnya berupa sarana laboratorium gitu ya, atau penyediaan lahan seperti itu, in kind itu tetap ditulis, maka akan ada nilainya juga. Nah, berikutnya tentang RAB, kalau waktunya sudah habis mungkin bisa diingatkan di Pak Wahidin, ini banyak sekali soal tentang RAB Bapak Ibu. Ini ada standarnya adalah SBK ya. Jadi SBK ini adalah yang sudah berdasarkan luaran dan ini berupa batas tertinggi. Yang terbaru adalah 112 PMK 2020. Nah, ini yang lama, tapi ini sudah sejak lama diatur seperti ini gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berdasarkan luaran? Berdasarkan luaran ini berdasarkan ini Bapak Ibu bidangnya. Peningkatan kapasitas dasar terapan pengembangan dan kajian aktual strategis. Jadi Bapak Ibu itu dapatnya maksimal sekian gitu ya. Berdasarkan ini kategori dari penelitiannya ya. Ada 10 bidang fokus ya, dari pangan pertanian sampai ke soshum. Nah, kita masuk ke sini, kesehatan, obat, dan juga pangan pertanian ya. Dan pangan pertanian itu sekarang potensi sekali loh Bapak Ibu, terutama dengan adanya COVID ini ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kondisi yang terdampak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan berdasarkan luaran. Jadi nilai penelitian Bapak Ibu kalau kesehatan itu ya, saya lihat ini kesehatan itu maksimal satu laporan 317 gitu ya, maksimal. Tapi bisa didanai 160, bisa 280, bisa terserah gitu ya. Artinya di sini maksimal sekian. Maksimalnya. Kalau Bapak Ibu masuk ke pangan pertanian, Pak Ibu untuk kesehatan dan obat ini 317 ini kan per tahun ya. Bapak Ibu sudah cukup untuk uji klinik sebenarnya ya, karena uji klinik itu baru tahun misalnya benar-benar murni uji farmakologi tahun pertama gitu ya. Kemudian tahun kedua uji klinik 300 itu sudah bisa Bapak Ibu. Kemudian juga selanjutnya uji kliniknya mungkin naik tahap 1, tahap 2 itu juga bisa cukup sebenarnya Bapak Ibu kalau saya lihat anggarannya ya. Kemudian yang lain-lainnya di sini ya, ada SBK kemaritiman dan lain-lain yang paling tinggi bahkan di sini Bapak Ibu kalau melakukan sosial humaniora seni budaya sampai ke luar negeri 650 ya misalnya. Ya ini saya kurang tahu ini Pak Anton, tapi mungkin seperti dulu Pak Kasih itu ya disertasinya tentang kajian Amerika sosial apa gitu ya. Nah, ini sampai 650, artinya apa, sebenarnya sudah terfasilitasi Bapak Ibu. Ya, untuk farmasi sudah terfasilitasi lah. Nah, untuk pangan dan pertanian saya kurang tahu ini 161 kira-kira bagaimana gitu. Nah, di sini ya, jadi SBK biaya riset ini yang tadi ada luaran wajib dan ada luaran tambahan. Kalau nanti Bapak Ibu bisa menghasilkan luaran tambahan, maka nanti dapat bonus juga ya. Sepertinya sudah banyak yang dapat bonus kalau saya lihat kemarin ya, dari tambahan biaya SBK di luar yang itu 317 teman-teman ya. Kemudian di sini ada luaran wajib juga. Nah, itu adalah standar biaya keluaran ya Bapak Ibu, jadi pedomannya itu. Kemudian ada lagi satu standar yang kita acu yaitu SBM, yang terbaru adalah 1192 2020, ya ini terdiri dari bahan pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, pelaporan, luaran wajib, dan tambahan. Ya. Nah, ini biasanya Bapak Ibu kita harus teliti di sini, pembantu peneliti atau perekayasa orang per jam ya, koordinator orang per bulan, sekretariat orang per bulan gitu ya. Kemudian pengolah data, ini sekali mengolah data dia dapat dana 1.540 ya. Petugas survei ini sering saya pakai ya, orang per responden itu ada 8.000. Jadi kalau misalnya surveinya banyak sampai 1.000 ya dapatnya kalikan 1.000 gitu ya. Satu survei, satu kuesioner. Kalau kuesionernya 2 ya masih dikalikan lagi.
Nah, sehingga kita ada batasan seperti ini Bapak Ibu, dan hati-hati ini nanti Bapak Ibu memastikan masalah pajak ya, pembayaran pajaknya bagaimana. Biasanya kalau saya memberi honor-honor itu misalnya ada FGD gitu, selalu saya minta NPWP, kemudian KTP, kemudian nomor rekening itu difoto ya, terus nanti pajaknya kita urus terakhir gitulah, pajak pendapatan. Jadi hati-hati, mungkin nanti dapatnya tidak 25.000 tapi masih dikurangi pajaknya gitu. Nah, kemudian bahan ini Bapak Ibu, bahan penelitian, habis pakai, barang persediaan, pengumpulan data, nah ini ada FGD, HR pembantu peneliti dan seterusnya, sampai ada uang harian, penginapan ya, sampai ada paket, sebenarnya ada paket menginap juga Bapak Ibu di sini kalau dibuka. Paket rapat itu ada di PMK yang ini, tapi di sini tidak saya buka. Nah, ini sewa peralatan ya, misalnya mungkin butuh budidaya, itu ada kebun percobaan, begitu dan seterusnya, sampai ke orang-orang ini, sampai ke tiket gitu. Nah, itu yang bisa saya ceritakan tentang SBK dan SBM. Jadi SBK itu adalah pagu maksimal kita, SBM ini adalah pagu kita dalam mengeluarkan anggaran-anggaran terkait dengan penelitian. Kemudian penggunaan dana penelitian gitu ya, jadi hanya boleh digunakan untuk pengumpulan data, analisis data, pelaporan, luaran wajib, dan luaran tambahan. Jadi luaran wajib dan luaran tambahan kalau Bapak Ibu mau menganggarkan pembiayaan ya monggo gitu ya. Jadi yang sampai ada, kalau farmasi itu ada yang sampai 15 juta, sampai 5 juta itu sebenarnya ya terbiayai gitu ya. Kemudian ini tidak boleh ya digunakan untuk belanja modal dalam bentuk investasi fisik. Kemudian tambahan insentif dan honor meneliti bagi peneliti ini ya. Kemudian tambahan insentif dan honor untuk pejabat administrasi, fungsional, pejabat pimpinan tinggi, biaya komunikasi seperti pulsa, paket internet, tapi revisi yang baru kemarin sudah ada paket data, gitu ya. Ada paket data sepertinya 150.000 karena mungkin mengingat kondisi yang seperti ini ya. Jadi banyak yang menggunakan paket data. Nah, ini yang yang perlu kita lihat linearitasnya ya, atau benang merahnya. Jadi substansi penelitian yang tadi saya uraikan itu kita melihat tujuan, metode, alur tahapan penelitian. Kemudian setelah itu kita melihat juga target, yaitu luaran wajib, luaran tambahan. Nah ini untuk RAB ini kesesuaiannya adalah dari metode dan alur serta luarannya. Ya, ini dirinci sebagai RAB, sehingga kalau kita itu sebagai reviewer melihat RAB itu yang memang harus download metode penelitian alurnya serta luaran wajib, luaran tambahan. Jadi linknya seperti itu. Kalau ada yang tidak sesuai, nah mungkin nanti ada catatan tersendiri di RAB-nya. Ya, saya juga dapat catatan banyak Bapak Ibu untuk RAB itu ya, sama saja berarti. Nah, ini untuk visitasi dan pembahasan. Pada saat visitasi ya biasanya di situ kita melakukan presentasi. Ini juga pernah saya ya presentasi biasa, saya kurang tahu juga nilainya berapa ya karena tidak diberitahu, tapi poinnya adalah ini presentasinya sistematis, penyampaian materinya komunikatif, kemudian sesuai dengan usulan proposal, kemudian siap atau tidak di institusi pengusul dan mitra, sehingga kemarin yang divisit itu adalah di Fakultas Farmasi UAD dan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, karena itu dianggap sebagai mitra. Ya, jadi sampai visit ke sana juga. Nah, kemudian kesiapan hasil penelitian, lagi-lagi rekam jejak Bapak Ibu di sini, kemudian organisasinya ya, pembagian tugas ya, kemudian rekam jejak mitra investor ya, dari kalau ada investornya, kemudian dukungan finansial juga. Nah, kemudian ini yang perlu kita lihat juga Bapak Ibu adalah fokus riset inovasi tahun 2020 sampai 2024 ya. Memang di sini health farmasi ini masih banyak sekali difokuskan pada istilahnya untuk penyediaan bahan baku, kemudian juga pengembangan obat tradisional seperti itu ya, mungkin juga pengembangan alkes ini yang khususnya untuk health farmasi, kemudian juga masuk ke
digitalisasi ya. Walaupun dari pengalaman kami masyarakat Indonesia ini yang ada untuk digitalisasi ini hanya kalangan-kalangan tertentu. Jadi kalau memang kita masuk ke kalangan yang sudah pelosok itu mereka belum siap untuk digitalisasinya untuk pelayanan kefarmasian. Nah ini untuk bidang food agriculture nanti juga bisa dilihat ya. Ini yang terkait dengan pangan dan juga kesehatan ya. Jadi kalau bisa ini diiringi dengan kemajuan teknologi begitu. Misalnya di sini ada teknologi produksi bahan bakar nabati misalnya, kemudian produk makanan lokal dalam kemasan, kemudian juga di sini yang pengembangan minyak atsiri untuk kosmetik gitu ya. Nah, tema PRM ini dijabarkan lagi ya Bapak Ibu, misalnya untuk pangan ini bioteknologi modern, bibit, tanaman, peternakan, perikanan, kemudian teknologi industri pertanian berbasis industri cerdas ya, smart ini, kemudian teknologi untuk meningkatkan kualitas dan produksi garam, ini sampai disebutkan apa namanya produksinya, kemudian untuk yang bahan baku obat-obatan ini ya masih ya fokusnya di sini. Cuma kemarin bocoran dari Bu Dirjen yang ada di Kemenkes itu fokus kita adalah bahan baku dan kemudian pengembangan obat-obat tradisional. Kemudian perangkat dan instrumentasi medis yaitu ALKES dan ini stem cell. Stem cell ini juga lab-nya ya mungkin yang qualified harus yang qualified dan ini harus bekerja sama dengan rumah sakit untuk mendirikan satu stem cell. Nah, di tengah-tengah ini tentu saja ada pandemi ya, jadi ada pandemi di mana mungkin semuanya akan beralih ke IT, gitu ya, beralih ke internet. Ini adalah referensi-referensi yang Bapak Ibu bisa baca ya, misalnya ini untuk pengadaan barang dan jasa. Ini yang misalnya kedai reka itu ya, jadi pembelian alat itu diizinkan gitu asalkan kategori alat-alatnya bukan alat-alat berat gitu ya. Nah, definisi alat-alat berat itu seperti apa bisa dilihat di sini. Kemudian Permenristek Dikti ini sudah ada yang baru dan yang lain-lain ya, ada standar biaya keluaran, standar biaya masukan, kemudian tingkat kesiapan teknologi atau TKT seperti itu. Nah, saya kira itu yang terakhir Pak Wahidin, mungkin kita diskusi ya, dan waktunya memang sudah 1 jam. Terima kasih Bu Diah. Sangat jelas sekali runtut apa yang tadi disampaikan ya. Mudah-mudahan juga jelas bagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya buka di chat dulu ya. Apakah ada pertanyaan? Oh, nanti ada yang minta share materinya Bu ya. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami persilakan, ini sudah jam 10:30 ya, masih ada waktu kurang 5 menit, ada waktu 35 menit, monggo bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih dalam ya, tentang proposal ini, monggo kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan, langsung buka mic-nya. Izin Pak Udin. Oh, nggih, monggo. Izin Pak Udin masuk, izin masuk Pak Udin. Oh, nggih. Nggih. Assalamualaikum Prof. Diah. Ya, dijelasin, saya Putriani Bu dari FKM. Badhe nyun presa Bu, untuk bisa mengakses penelitian yang dengan dikti itu apakah ada syarat misalnya ketuanya harus sudah punya Scopus gitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah karena memang kalau kerjasama dengan dikti itu kan agak ribet ngoten nggih, Prof. Nah, apakah dari tim ini ada misalnya nggih, ada yang mengajukan apakah ada semacam pendampingan atau verifikasi mungkin dari LPP atau dari pakar yang sudah ditunjuk, agar tadi harapannya Pak Anton kan kita bisa mungkin ada beberapa kelemahan ya dari
peneliti tim peneliti dan seterusnya kadang-kadang kurang teliti dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya apakah ada pendampingan atau mungkin semacam verifikasi dari tim yang ditunjuk oleh LPPM. Ngoten Prof, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dianik dari FKM ya. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang persyaratan Skopus, Bu. Yang kedua tadi mungkin iya, apakah ketua itu harus punya Skopus dulu? Oh, iya. Monggo, Bu. Kalau apa namanya, kalau ketua peneliti, saya jawab ya Bu Riani langsung ya. Jadi kalau ketua peneliti itu kan sebenarnya syarat-syaratnya itu kan sudah ada di panduan Kemendikbud Bu. Jadi yang Skopus itu kan yang lebih dari tadi yang dia bonus bisa dapat 4 gitu ya. Misalnya Skopusnya lebih dari 5 begitu, indeks Skopus lebih dari 5 maka dia boleh mengajukan 2 proposal lagi seperti itu. Nah, tapi sebenarnya kalau syarat-syaratnya ini saya sambil mencari kalau misalnya persyaratan pengusul itu masing-masing sudah ada sih itu di bukunya itu. Kayaknya itu Bu ya, S2 lektor kepala, S3 AA itu. S3 AA udah boleh. S2 lektor kepala. Pak Wahid, halaman 60 sih ini kalau saya buka. Ini sudah ada sih Bu. Misalnya skema pendahuluan PPUPT gitu ya, PPUPT. Itu S3 dengan minimal asisten ahli atau S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Jadi sebenarnya tidak ada minimal lektor. Jadi sebenarnya tidak ada Skopusnya sih Bu. Hanya Skopus itu kalau Ibu pengen buat 4 proposal atau 5 proposal. Jadi boleh gitu. Saya sendiri juga beberapa seperti kemarin saya berkolaborasi juga dengan Bu Solihah dari FKM. Saya coba aja ya Bu dimasukkan, saya masih boleh apa enggak seperti itu. Ternyata masih boleh gitu karena mungkin yang world class riset itu tidak dihitung sebagai kuota gitu. Jadi bonus dari pemerintah lah gitu. Itu Ibu. Jadi saya kira 2 itu sudah cukup ya. Kalau saya itu 2 itu stresnya luar biasa. Jadi, satu sebagai ketua, satu sebagai anggota itu mengejar luaran dan running penelitiannya itu powernya harus 2 kali atau 3 kali lipat Ibu. Itu yang pertama. Kemudian jadi jangan khawatir nanti kalau Ibu pengen pengen buat 4 proposal, 5 proposal lah baru naik statusnya dinaikkan. Terus yang kedua itu derek Pak Anton sama Pak Wahidin gitu mau diklinikan, tapi biasanya kan ada klinik, memang ada klinik ya Pak Wahidin ya. Rencana ada klinik sih Bu. Jadi workshop itu diakhiri dengan klinik. Nantinya sih harapannya begitu. Cuman kadang-kadang pas klinik tuh nggak ada yang ngumpul gitu kalau saya lihat lah Bapak Ibu. Ngumpulnya itu pas deadline, misalnya deadline besok Simlipatmas terakhir pengumpulan proposal besok lah Bapak Ibu baru malamnya ngumpul, jadi nggak sempat di klinik seperti itu. Seperti polanya. Kalau klinik sebenarnya ada sih, saya juga pernah mereview yang klinik-klinik juga. Itu sebenarnya cuma tinggal nambahin dikit-dikit Bapak Ibu. Kadang saya sarankan juga tambah ya di kolaborasi dengan ini gitu. Gitu Putri Ani kan. Matur nuwun Prof. Jadi monggo silakan Bapak Ibu yang tahun ini sudah bersiap bertarung dengan baik di internal UAD untuk poinnya. Kalau ingin mengajukan penelitian itu ada 2 pilihan ya. Yang pertama yang kelompok penelitian unggulan perguruan tinggi itu nanti bersaing se-PT, kemudian ada yang kompetitif nasional. Itu yang bersaing se-Indonesia Raya. Jadi monggo silakan ya kita memilih kelompok yang mana ya. Apakah penelitian unggulan perguruan tinggi? Itu ada 3 skema ya. Penelitian dasar, penelitian terapan, kemudian penelitian pengembangan. Yang semuanya berbasis pada range-nya UAD. Ya. Tapi kalau yang penelitian dasar, ya, tanpa unggulan perguruan tinggi, itu yang mengacu pada RIRN. Monggo silakan, itu bersaing di tingkat nasional.
Kemudian Bapak Ibu yang ingin mengajukan penelitian, monggo kami buka ya. Bu Prof. Diah insya Allah siap untuk menjadi apa ya? Kalau dokter itu di rumah sakit ya, kalau di klinik itu apa Bu? Ya, Menteri dokter. kesehatannya. Monggo Ya, kami nggak persilakan Bu apa-apa. Diah insya Allah siap ya. Yes. Kami bantu. Iya Bu, kuncinya itu. Kemudian yang kedua sih Bu, kalau misalnya ingin di tingkat nasional, ini tidak mesti, nggih, tidak mesti, tapi berdasarkan pengalaman saya itu kalau Ibu pengen masuk ke tingkat nasional, kolaborasinya diperluas Ibu. Jadi misalnya melibatkan teman-teman yang ada di perguruan tinggi yang lain yang indeks fokusnya misalnya lebih tinggi dan bidangnya jangan sama gitu, jangan cari orang FKM di UI misalnya ya. Mungkin itu dalam FKM itu butuh statistician. Nah, boleh nanti ambil statistician di UGM, siapa yang bisa kolaborasi, atau di FKM gitu, di UI gitu ya, yang bisa kolaborasi siapa. Kalau di tingkat internasional nasional itu kita bisa lihat kolaborasinya itu bisa rekam jejaknya bisa terbawa seperti itu gitu. Mungkin itu sedikit saran sih, hanya sedikit saja. Kita tahu ya kadang kita berat untuk berkolaborasi gitu karena ini ideku kok ini dikolaborasikan, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah itu kalau misalnya kita berkolaborasi terus yang mengerjakan itu orang yang berkompeten ya itu akan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih. Pak Anton barangkali bisa memberikan jawaban untuk terkait dengan kerjasama ya dengan mitra. Ya, itu gimana Pak Anton? Barangkali ada saran atau masukan? Pak Anton monitor. Baik, sambil nunggu ya. Tapi intinya ya kalau kita bekerja sama dengan mitra itu kan ada penelitian terapan, penelitian pengembangan ya. Itu yang wajib punya mitra. Tentu kalau di penelitian terapan itu mitra yang siap sebagai pengguna itu ya. Kalau di penelitian pengembangan nanti mitra yang nanti akan apa istilahnya memproduksi dan sebagainya. Jadi mitra pengembang. Kalau yang penelitian dasar tidak wajib punya mitra, tapi kalau punya itu juga menjadi nilai tambah. Baik, Bapak Ibu silahkan yang ingin menanyakan. Masih ada waktu. Ini memang ingin bekerja sama dengan industri, memang sebaiknya kita jauh-jauh hari sih Bapak Ibu, jangan mendadak proposal 3 minggu lagi, 4 minggu lagi baru menghubungi industri. Menurut saya sih sekarang kita sudah punya rancangan, bahkan mungkin rancangan ini saya ajukan untuk dana ini. Semisal nggak jadi ya mungkin nanti dipending dulu atau kita cari dana risko atau bagaimana itu. Saya kira kok lebih baik seperti itu. Jadi tidak mendadak diajak kerjasama, tanda tangan MOU dan prosesnya sebagainya. Lama ya di dalam ya. Iya, karena mereka sendiri juga membutuhkan apa ya? Saya nih diajak kerjasama terus apa yang dapat apa? gitu, gitu Pak. Ada Pak Faisal kayaknya, Pak Faisal Rangkuti, ngomong Pak Faisal. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Sebenarnya tadi saya sudah chat Pak Udin pertanyaannya, jadi ini saya ulang lagi. Misalkan gini Bu, saat publish artikel itu kan saya misalnya jurnalnya itu masuk Sinta 3 begitu. Nah itu katakanlah misalnya tahun 2019 begitu. Nah tahun ini tahun 2001 akreditasinya sudah naik menjadi Sinta 2 begitu. Nah, yang menjadi penilaian untuk saya misalnya pada saat pengajuan proposal itu, misalnya nanti artikel saya itu kan masuk dalam penilaian di dalam pengajuan proposal, apakah yang masuk itu Sinta 3-nya atau sudah masuk Sinta 2-nya? Itu Bu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengajuan proposal yang Siblip Tamas itu apakah memang nanti masih ada buka atau semuanya sudah dialihkan ke ini yang LPDP ya Bu? Mungkin itu saja Bu. Karena sudah 10.31 ya.
Itu aja Pak Faisal. Ya Bu, cukup Bu, Oke. tidak banyak Bu. Oke. Ini kalau nomor 1 itu kalau jabatan fungsional yang dinilai yang pada saat sidang itu terbit. Gitu. Jadi kalau itu dinaikkan ke Jakung yang dinilai yang itu yang pertama Pak. Jadi Sinta 3 yang dinilai gitu. Tapi kalau misalnya nanti saya dikoreksi nih Bapak Ibu di sini mungkin Pak Anton yang reviewer juga gitu ya. Kalau yang ini saya bawa ke Sinta 2 Pak Faisal. Gitu. Gitu. Yang terakhir. Kemudian yang kedua tadi apakah pola Terkait pengajuan Cipluk Tamas itu Bu, Oh, apakah masih ada buka atau pengajuannya Cipluk sudah Tamas dialih? belum. Cipluk Tamas masih tetap Pak, masih tetap gitu. Cuman kan November ya Pak Wahyudin ya, biasanya November Desember ya. Tahun kemarin Oktober, Bu. Oktober berarti sebentar lagi gitu. Pengalihan dana LPDP Rispro itu sebenarnya bukan pengalihan dana, tapi memang LPDP punya dana sendiri gitu ya. Bahkan dia juga punya skema sendiri yang namanya DP itu toh Pak. Gitu. DP ada, terus apa namanya LPDP Rispro juga ada. Ya. Jadi tetap ada sih. Kalau saya tetap ada dua-duanya, nah kita manfaatkan aja gitu. Kalau misalnya nggak goal di Kemendikbud, kalau itu ada di Rispro ya kita masuk Rispro. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, sami-sami. Baik, Bapak Ibu. Ya, kalau yang belum presensi silakan presensi ya. Supaya jadi bukti ya pengadaan kegiatan ini nanti kalau pas ada APT akreditasi ya ini buktinya nanti ini dari banyak farmasi Ya. Ya. Betul Pak, ini berarti istilahnya bukti. Ya. Saya Silakan. ikut-ikutan. Monggo yang mau bertanya lagi silakan bisa langsung buka mic-nya ya. Izin bertanya Pak. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Prita Prof dari Prodi Biologi. Ya, Marita. Ibu mau nanya Bu, kan sebentar lagi pendanaan akan dibuka. Jadi pengalaman ini berbagi sharing pengalaman juga. Kemarin itu kan kita mengajukan semisal ditolak. Nah, apakah tidak masalah kalau kita mengajukan lagi, kemungkinan ada kesempatan lagi nggak di proposal yang sama, atau kita harus ngerevisi proposal kita, misalnya dari masukan-masukan mungkin dengan diskusi dengan Dia atau dengan reviewer lainnya ada yang kurang, atau bikin judul baru gitu Bro. Iya, kita pernah ditolak ya Bu ya, kita pernah buat dan ditolak ya. Iya, ini pengalaman juga, tidak semuanya diterima. Ternyata saya juga pernah membuat yang ditolak. Bu, catatannya apa Bu sama reviewernya? Coba nanti kita benahi bareng-bareng gitu. Mungkin ada yang kurang sesuai dari sisi reviewer. Kalau RAB itu biasanya kita diminta untuk tidak langsung menolak gitu, tapi diberi catatan, dan catatannya biasanya tolong dana dianggarkan sesuai dengan SBM gitu ya, atau lebih rasional, atau dana untuk FGD lebih rasional, biasanya catatannya seperti itu. Nah, pas ditolak itu ada catatan penolakan nggak Bu Rita? Kalau misalnya ada catatan penolakan bisa diajukan lagi begitu. Kebetulan kemarin itu tidak ada Ibu. Tidak ada catatan penolakan. Nah ini harusnya ada catatan penolakan memang Ibu. Berarti Bu Rita bisa mengajukan apa ya yang kurang ya? Saya juga bingung kalau misalnya kayak gini, antara mau diajukan lagi nanti ditolak lagi, atau sebenarnya sih bisa Ibu diajukan lagi, tidak ada catatan kalau sudah ditolak tidak boleh diajukan. Tapi kan kita harus tahu dulu ya Bu ya, kekurangannya di mana begitu. Itu apa ya Bu Rita, kalau saya boleh tahu judulnya yang apa?
Yang sama Bu Im 1, yang saya sendiri 1. Mungkin juga kurang kurang kebaruan atau mungkin Gitu. ya bisa seperti itu karena Bu. Jadi memang ini yang kita lihat itu adalah novelty satu ya, novelty, kemudian yang kedua adalah kedalaman dan keluasan. Artinya ini benar-benar penelitian yang memang dilakukan oleh level ibu sebagai dosen. Ya, misalnya ibu adalah penelitian dosen lulus S3, sekarang ya berarti penelitiannya selevel S3 gitu. Nah, perkara kita mau membagikan ke mahasiswa itu juga berarti harus dibatasi, tidak sedalam penelitian kita gitu Ibu. Nah, nanti mungkin kita bisa diskusi lagi Bu Rita, kita coba lagi ya. Ya, baik, Pak Nuwun. Ya. Kami ada Nih, Pak. nggak perlu kapok. Oh ini Bu, pertanyaan Bu Solihah. Nah, Bu Solihah sudah bagus kok, nggak tanya. ini ya jarak pirsa Bu, trik dan langkah yang harus diperhatikan agar tahap kedua proposal tetap diterima. Misal di pengumuman dikti kita diterima 2 tahun, namun kadang di tahun kedua ditolak. Monggo Bu. Nah itu banget ya, nanti sangat-sangat tergantung dari reviewer Bu Solihah. Reviewer itu unsur dengan adanya parameter yang seperti tadi skor ini 321 itu unsur-unsur subjektivitasnya memang masih ada, bukan tinggi tapi ada. Jadi ketika kita melihat bagaimana logbook ibu gitu ya, oh ini logbooknya jalan, oh ini sesuai rencana, oh luarannya tercapai gitu ya. Kalau misalnya seperti saya harusnya sudah accepted tapi submitted aja belum, nah itu mungkin bisa ditolak gitu. Atau misalnya ini kok beda jurnalnya yang dikirim gitu ya, melorotnya itu jelek banget, maunya Q1 tapi kok ke Q3, atau internasional tapi ternyata nasional akreditasi. Itu hal-hal seperti itu bisa menimbulkan proposal yang tahun kedua ditolak. Makanya sih menurut saya kita di metode sama tahapan penelitian itu sama di logbook. Pada akhirnya reviewer itu akan melihat 4 unsur itu. Kalau RAB tadi yang dilihat adalah metode, tahapan penelitian, jadwal ya. Kemudian kalau sudah masuk ke review atau mau masuk ke penelitian yang tahap kedua, itu mungkin RAB-nya tidak dilihat tapi lebih ke arah logbook, kemudian tahapan penelitian sama jadwalnya. Itu Bu, jadi mau melihat kita sesuai atau tidak. Nah, sekarang kan review itu tidak ada ketemu lagi nggih Pak Udin nggih. Jadi zaman dulu kita masih ngalami jenenge Monef itu all offline, ya kan Pak Udin? Iya, ya? Kita Monef sampai online. 2019. Itu datang kemana, ke ISI, datang ke UNY hanya untuk menemui reviewer, mulai offline menyerahkan ini. Bahkan beberapa tahun yang masih ada kok yang ke hotel apa itu Pak Udin, saya ingat Di Jalan Magelang itu ada. Laporan penelitian akhir itu masih ada, sampai posternya harus ditulis dan sebagainya itu masih ada. Itu kita bisa bisa defense gitu loh sama si reviewernya. Tapi kalau kayak gini kelemahannya kita nggak bisa apa-apa sekali sekali sudah melenceng dari jadwal meskipun sudah kita tulis ya. Tapi kalau reviewernya saklek ya dia nggak akan mau merekomendasikan untuk tahun kedua. Gitu. Itu Bu Sol tapi kayaknya kalau Bu Sol ini kan bagus ya, sudah diterima, tinggal nanti realisasi ininya aja, logbooknya ya sudah diterima kan artikelnya ya, mudah-mudahan nanti yang tahun kedua juga diterima juga. Oke. Ini ampun, ini monggo masih ada waktu 15 menit. Bapak Ibu yang masih ingin mendalami. Monggo Pak Ibdal, monggo Pak Ibdal. Waalaikumsalam Bapak, saya kira Bapak ini ngatur masalah
linknya nggak bisa tadi. Oh, tanya link aja ya. Boten itu Pak, itu tadi. Terus nanti Pak Eka. Oke, terima kasih Prof. Pak Mahyudin. Ya. Ini ya terkait dengan proposal juga nih Bro, berkenaan dengan ini apa? Tadi syaratnya saya jadi kurang paham gitu ya. Yang mana Pak? Karena kalau syaratnya itu banyak banget ya, kalau harus di apa? Dibuka satu-satu. Oh, ini putus-putus saja Pak. Putus-putus apa ya Pak? Saya yang putus-putus. Ya, memang dalam proses boleh nggak ketuanya gitu? Itu yang pertama. Ini koneksinya kurang bagus ini. Iya nih, coba diulang. Bro. Saya juga nggak begitu gini, mendengar Pak, monggo diulang. Gini Bro, kalau membuat proposal, sementara saya sendiri belum ada jabatan fungsional, kebetulan lagi diurus gitu, Bro. Itu yang pertama. Boleh nggak saya sebagai ketuanya untuk proposal tersebut? Ya, baik 1 atau 2 proposal gitu, Bro. Kemudian yang kedua adalah boleh nggak proposal diajukan 2 dalam skema yang berbeda, tapi mempunyai judul yang lebih kurang sama. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai luaran, Prof. Haruskah luaran itu persis sama dengan proposal yang diajukan? Ya, karena memang sebagian waktu postdoc dulu ya, ada beberapa laporan yang boleh diadopsi sebagai dikira atau dihitung sebagai laporan mengenai proposal yang kita ajukan begitu, Prof. Boleh nggak tuh, Prof? Sebagai contoh, kalau saya melakukan satu penelitian berkenaan dengan lingkungan, sementara lingkungan hasilnya itu adalah artikel yang saya ajukan itu adalah artikel yang lebih kurang sama judulnya, tapi bukan based on the proposal gitu, Bro. Boleh nggak, Prof, itu dikira sebagai luarannya? Gitu aja mungkin, Prof. Terima kasih. Oke, Pak, satu-satu ya. Iya. Soalnya nanti diulangi lagi. Yang pertama, ini saya sambil search ini Pak, ada nggak ketua pengusul S3 tanpa jabatan fungsional? Sebenarnya sudah proses ya Pak ya. Tapi ini ya belum keluar begitu ya. Belum, Prof. Masih dalam penetapan kayaknya di sananya, Prof. Jadi saya nggak berani memastikan diterima atau bagaimana kan. Jadi masih dalam menentukan itu, Prof. Menunggu itu gitu. Oke, yang masuk di situ kok masuk di situ, mohon maaf Pak ya Pak Wahyudin, kalau saya salah dibetulkan pasca sarjana ya Pak Wahyudin. Pasca sarjana. Nanti tak cek lagi, Bu. Oke. Hanya pasca sarjana yang master, kalau yang lainnya itu S3 minimal asisten ahli atau S2 jabatan fungsional minimal lektor begitu Pak. Hanya saja kalau misalnya yang hanya yang pasca sarjana tadi yang doktor saja begitu, tidak ada ketentuan merupakan dosen tetap perguruan tinggi bergelar doktor begitu. Jadi tidak ada ketentuan itu. Nah, sayangnya ini kok belum ada ya Pak, kecuali yang pasca sarjana tadi Pak. Gimana? Berarti solusinya Bapak mungkin berkolaborasi, Pak Ifdal. Berkolaborasi dengan siapa ya teman Bapak mungkin yang sudah doktor minimal asisten ahli atau lektor S2 lektor begitu, berkolaborasi ya beliau yang menjadi ketuanya begitu. Oke, Prof. Yang kedua, Prof. Yang kedua menjadi apa anggota Pak? dibolehkan begitu ya, Prof ya. Gimana ya? Yang kedua ini satu judul ya, kita ajukan dalam skema yang berbeda. Satu judul diajukan dalam skema yang berbeda. Sepertinya maksudnya skemanya yang apa Pak? Sama-sama desentralisasi
atau nasional dan desentralisasi? Mungkin kita boleh pilih di situ sesuai dengan skop yang ada dalam proposal tersebut, Prof. Maksudnya kalau kita kira masuk ke dalam penelitian dasar, mungkin ini di tengah-tengah antara penelitian dasar dan penelitian terapan begitu. Jadi karena ini iya, itu judulnya sama persis, Pak. Kalau judulnya sama persis itu akan kesampling di LPPM saya kira. Maksudnya mungkin dari LPPM yang akan artinya kan ada 2 judul dalam satu lembaga, dalam satu pendidik perguruan tinggi, tapi itu skemanya berbeda ya misalnya. Yang saya kira itu di LPPM akan ter-reject begitu. Kalau judulnya nggak sama persis, gimana Pak? Nah, kalau misalnya judulnya nggak sama, tapi ya memang nggak bisa Pak, kalau judulnya nggak sama, otomatis kan juga isinya juga akan berbeda begitu. Gitu ya Pak Wahyudin, pernah nggak Pak Wahyudin ada pengalaman satu judul masuk ke 2 skema yang berbeda? Sepertinya belum pernah. Belum pernah ya Pak, tapi sepertinya kalau misalnya itu pernah akan ter-reject ya, mungkin ya. Ya, biasanya yang disetujui itu kan yang dilihat dulu nanti ada kesamaan enggak. Iya. Jadi satu persatu kemarin kita lihat proposalnya. Iya, salah satu kalau misalnya sama plug ya mungkin salah satu yang akan dikirimkan ya Pak ya. Iya. Jadi sebelum di-approve itu kita lihat di dalamnya. Yang approve oleh kepala LPPM-nya itu. Yang disetujui. Yang disetujui tadi. Mungkin ke sampling di sini Pak. Terus yang ketiga Pak, boleh enggak data publikasi yang sebelumnya sudah publikasi untuk bukan Bro. Gimana? Bukan Bro. Bukan. Ini Bro. Contoh lah, saya membuat satu penelitian tentang air limbah gitu Bro. Kebetulan ada beberapa artikel yang berkenaan dengan air limbah juga. Tapi dengan sampel yang berbeda, tetapi artikel itu di-acknowledge-kan kepada kita punya proposal. Boleh nggak? Atau katakanlah itu sebagai laporan kita untuk proposal tersebut atau kemajuan untuk proposal tersebut gitu ya. Contoh di sini saya mengolah air limbah air limbah pabrik tahu contoh Bro. Kemudian di penelitian yang lain yang belum publish atau unpublished gitu ya. Masih ada artikel yang nganggur. Kebetulan kalau kita lihat korelasinya sama, cuman yang berbeda dari segi dari segi sampelnya saja, limbahnya saja. Ya mungkin saya agak sedikit menangkap Pak, artinya. Katakanlah satunya limbah tahu, yang satunya limbah sawit gitu. Oke. Kemudian kita. Kemudian. Putus-putus ya. Iya, kemudian gimana Pak? ini di kampung ini Bro, jadi internetnya kurang. Jadi yang limbah sawit itu mau dijadikan luaran daripada limbah tahu nanti pada saat laporan kemajuan gitu ya Pak ya. Kalau artikelnya publish gitu. Iya, kalau artikelnya publish. Bisa ada nggak? Yang sama nggak Pak metodenya atau? Semuanya sama. Kalau metode semuanya sama, cuman yang membedakan adalah sampelnya Prof. Analisisnya sama, kemudian material and methodnya sama. Kemudian yang membedakan hanya itu saja. Ya, artinya ketika kita buatkan di acknowledge-nya di bawah conclusion itu, kita gunakan nomor proposal yang kita sedang berjalan gitu, yang tengah kita gunakan gitu. Boleh nggak tuh Bro? Iya. Sebenarnya kalau misalnya ya Pak itu untuk validasi metode misalnya ya. Jadi validasi metode pakai limbah ini sawit dulu, terus nanti itu dituliskan bahwa validasi yang di proposal Bapak dituliskan validasi metode terlebih dahulu menggunakan jenis limbah yang berbeda, itu bisa Pak?
gitu. Oke, I see. Artinya itu Boleh, masuk Bro. ke Jadi dalam, jadi masuk ke dalam rencana, artinya masuk ke dalam apa ya, rencana apa tadi Pak, metode, kemudian tahapan, jadwal, begitu. Meskipun jadwalnya Bapak paham. sebenarnya sudah mengambil start Ya. duluan, jadwalnya sudah, tapi misalnya ada betul, Bro. sesuatu dari artikel yang si sawit itu mau dipakai di proposal tahu, misalnya validasi metodenya, ya bisa aja Pak dimasukkan benar. gitu. Okay. Oke. Okay, Jadi di proposalnya itu ditulis. Okay. Kalau di proposalnya nggak ada, tahu-tahu nanti keluar sawit jadi tahu, tahu jadi sawit, kan aneh Pak. Gitu. Nah jadi memang kalau memang kita sudah punya, kalau memang kita sudah punya sudah punya unpublished gitu ya, kemudian mau dijadikan satu sumber data gitu, mau dijadikan satu luaran, nah harus ada sesuatu dari unpublished itu yang memang jadi luaran. Luarannya kan ada luaran tambahan, ada luaran utama Pak. Mungkin itu yang luaran tambahan, yang luaran utamanya yang tetap si tahu gitu ya Pak ya ceritanya. Ya. Baik, Bro. Terima kasih, Bro. Mudah-mudahan satu persepsi gitu. Oke. Monggo yang lain. Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu 8 menit lagi. Ya. Kami persilakan. Ya. Kalau tidak, ya nanti ada Bu, kata penutup, closing statement-nya, monggo Bu, supaya proposal yang diajukan Bapak Ibu ini bisa diterima itu seperti itu. Oke, Bapak sampun ya. Jadi yang pertama, closing statement-nya jadi banyak nanti Bapak Ibu. Yang pertama adalah saya kira Bapak Ibu mulai membuat proposal dari sekarang, begitu, artinya memang tidak bisa disiapkan secara mendadak, gitu ya, terutama nanti kalau sudah mengacu ke multidisipliner atau transdisipliner, itu kan kita butuh diskusi dengan para mitra ya, harapannya seperti itu. Sementara mitra juga ya kita mempersiapkan mitra sebaik mungkin lah, memberikan waktu kepada mitra untuk berpikir ya. Kecuali kalau mitranya mungkin suami sendiri ya, punya perusahaan atau bagaimana, mungkin enak. Tapi kalau misalnya mitra itu industri ya, apalagi suatu tadi Pak Anton harapannya Bu, yang paling valuable itu adalah farmasi. Ayo kita cari mitra industri gitu. Mungkin nanti Pak Anton bisa juga diskusi dengan kami. Sebenarnya ada beberapa mitra industri ya yang potensi untuk bekerja sama dengan penelitian ini, penelitian desain farmasi Pak Anton. Jadi cuman saya tidak cukup tenaga untuk mengundang beliau dan juga untuk mengumpulkan Bapak Ibu dosen yang memang sudah mempunyai produk yang siap untuk uji klinik gitu. Nah, jadi industri-industri ini meskipun kecil, dia mau diajak untuk membuat proposal penelitian, misalnya untuk uji klinik, dan kemudian dia mampu mengembangkan penelitian itu menjadi suatu produk, itu memang iya. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ketika membuat proposal memang tidak boleh lepas dari itu tadi namanya panduan, karena memang reviewer itu juga saklek Bapak Ibu, saklek terhadap panduan. Bahkan Bapak Ibu lihat sendiri tadi nilainya 035, 057 gitu ya. Jadi tidak ada ya 0 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah rekam jejak Bapak Ibu. Masalah rekam jejak Bapak Ibu, tolong rajin-rajin mengupdate sister ya, supaya rekam jejak Bapak Ibu itu otomatis akan terupdate yang ada di Sintektanas. Kemudian yang keempat adalah ya kita membuka kolaborasi Bapak Ibu. Jadi membuka kolaborasi itu cukup baik ya, untuk membuka wawasan, kemudian untuk diskusi. Kadang-kadang misalnya kalau ada masalah mungkin bisa diselesaikan oleh partner-partner kita. Saya kira itu saja sih Pak Wahidin, intinya kitabnya para peneliti itu ya panduan penelitian itu dan sister gitu Pak. Matur nuwun Pak Wahidin.
Baik, terima kasih Prof. Diah yang telah menyampaikan materinya, dan sekaligus ini adalah web series yang pertama ya. Nanti akan dilanjutkan tanggal 5, tanggal 6, 9, kemudian 11. Ya. Ini kalau saya lihat tadi sudah 220 yang ikut. Ya. Dan yang paling banyak yang dari ini, dari kesehatan, obat, dan pangan, 60 peserta. Ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bu Dia bisa diterima oleh para peserta, kemudian nanti ya segera untuk membuat proposalnya. Ya mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sudah siap dari sejak awal tahun, mungkin ya pekan-pekan ini tinggal di finishing, kemudian nanti bisa diklinikan ya. Mudah-mudahan ya harapannya nanti pembukaan tidak terlalu cepat ya, mundur. Ini bagus kalau saat ini mundur, lebih bagus ya. Tapi tidak sampai akhir tahun. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Prof. Dia dan juga partisipasi Bapak Ibu semuanya, yang mudah-mudahan bermanfaat dan ini bisa menjadi bahan ketika Bapak Ibu menyusun proposal penelitian. Ke depan mungkin tidak hanya proposal yang dana dikti ya, tapi dana dari luar negeri. Ini kalau dana luar negeri itu atau internasional kita memang masih sangat minim sekali. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup. Ya, saya selaku moderator, mohon maaf bila mana banyak kesalahan dalam membawakan acara ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Matur nuwun, Prof. Kami sami materinya Bu nanti dikirim ya. Bapak Ibu kalau yang berkenan di tetap Zoom ini monggo, kami nanti tidak tutup dulu, tapi kalau enggak nanti saya kirim lewat grup di WA. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temuan, Prof. Nanti di